Tak lama kemudian, Kasim kerajaan datang ke sana untuk membacakan titah sang raja. Yang intinya, sang raja sudah tahu bahwa Tengzi belumlah mati. Masalah hukumannya dan masalah yang terjadi saat ini hanya hakim yang boleh memutuskannya. Lukman bersama Li Cheng dipinta untuk tidak usah ikut campur dan kembali ke rumah masing-masing. 范闲貌美， Lukman bersama Li Cheng akhirnya pergi dari sana atas perintah dari dekret sang raja yang melarang mereka untuk ikut campur dalam masalah ini. Setelah mereka pergi, Kasim di sana meminta untuk menutup masalah saat ini. Alhasil, Fan Xian bersama Tengzi dibebaskan. Fan Xian lalu berterima kasih kepada Lily yang sudah mau membantunya. Lily lalu tersenyum dan pergi dari sana. Fan Xian sesaat mulai mencurigai mengenai identitasnya, kenapa mau membantunya. Sedangkan Guo Bakun tidak terima kalau Fan Xian dibebaskan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya sekarang. Setelah itu, Fan Xian ke rumah Tengzi. Di sana ia bertemu dengan anak Tengzi yang bernama Reki. Ia pun mengambil permennya dan mengganti dengan sejumlah uang. Hal tersebut membuat Reki menangis. 药量不大，吃多了只会拉肚子。等会儿，你先告诉我，这给你，这归我了，好不好？ Tengzi lalu memperkenalkan istrinya kepada Fan Xian dan anaknya di sana yang melihat Fan Xian berkata bahwa ia mengambil permennya barusan. Alhasil, Fan Xian lalu tersenyum dan merasa malu melakukan hal tersebut. Sementara itu, hakim tadi dipanggil oleh sang raja. Di sana raja memarahi tindakannya karena tidak tegas sebagai hakim. Dikarenakan Lukman bersama Li Cheng di sana, ia pun tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dan menghukum saksi. Ditambah lagi, ia hendak menghukum Fan Xian tanpa memiliki bukti. Hakim yang ketakutan lalu meminta maaf. Ia merasa takut di saat putra mahkota bersama pangeran kedua di sebelahnya, sampai-sampai ia tidak fokus untuk menyelesaikan masalah. Ia pun diberikan minuman, namun di sini sang hakim mengira itu adalah racun. Tangannya bergetar hebat, lalu ia dipaksa untuk meminumnya. Ternyata itu bukanlah racun, melainkan arak biasa. Karena hakim tidak becus dalam menyelesaikan masalah, ia pun dipecat dan akan dipulangkan ke kampung halamannya. Setelah hakim itu pergi, raja memanggil Kasim Ho dan meminta ia untuk menyusun rencana pembunuhan di saat hakim tadi hendak pulang ke kampung halamannya dan buat seolah-olah hakim dibunuh oleh para bandit. Ia pun akan menyingkirkan siapapun yang tidak becus di kerajaannya. Di sisi lain, Li Yun kembali menemui Ibu Suri. Kali ini ia memohon kembali agar membatalkan pernikahan antara Lin dan Fan Xian. Karena nama baik Fan Xian sudah dicap jelek di ibu kota dan sudah terlalu membuat banyak masalah. Apabila tetap dilanjutkan, takutnya reputasi keluarga kerajaan bisa tercoreng. Ibu Suri sesaat berpikir apa yang dikatakannya itu ada benarnya juga. Namun ia bukan orang yang berhak memutuskannya selain sang raja. Sedangkan di tempat lain, Melati mencoba memberikan informasi kepada Lin bahwa terdengar kabar Fan Xian memukul Guo Bakun. Tidak hanya itu, ia juga bercinta semalaman dengan seorang wanita yang bernama Lily dan kabar tersebut telah tersebar ke seluruh ibu kota. Kali ini, Lin harus bisa membatalkan pernikahannya karena Melati menganggap Fan Xian tidak cocok dengannya. Sedangkan Tengzi memarahi Fan Xian karena mengambil permen anaknya tadi siang. Fan Xian menjawab ia melakukan itu karena di dalam permen itu terdapat racun. Ternyata itu memang sengaja dilakukan oleh Tengzi karena anaknya suka terhadap permen, yang dimana permen dapat membuat gigi rusak. Ia memasukkan racun sakit perut agar anaknya tidak memakan permen lagi. Seketika Fan Xian terkejut dan berkata
Ayah seperti apa yang tega meracuni anaknya sendiri? Tengzi berkata itu semuanya ia lakukan demi kebaikan anaknya. Setelah itu, Fan Xian dipanggil ayahnya yang sangat marah karena ia membuat reputasi nama baiknya menjadi rusak di ibu kota. Fan Xian menjawab ia sengaja melakukan hal tersebut agar sang raja membatalkan pernikahannya. Ayahnya berkata percuma saja ia melakukan itu, karena keputusan raja sudah mutlak dan pernikahan itu tetap akan dilaksanakan. Sesaat Fan Xian merasa kesal karena hidupnya diatur oleh sang raja. Oleh sebab itu, ia pun membawa Tengzi dan kedua adiknya pergi ke rumah Li Hong. Ia ingin mencari wanita ayam yang ia sukai, karena wanita tersebut adalah pelayan milik Li Hong. Apabila sudah ketemu, ia meminta Ruo untuk segera membawanya pergi dan ia akan menikahinya secara langsung. Dengan begitu, sang raja yang tahu kalau ia sudah menikah akan membatalkan perjodohannya. Setelah tiba di rumah Li Hong, ia pun memintanya untuk mengeluarkan semua pelayan yang ia miliki. Li Hong lalu memanggil semua pelayannya. Satu persatu pelayan mulai diperiksa. Namun sayang, wanita ayam yang disukai oleh Fan Xian tidak terlihat di sana. Li Hong berkata, di saat acara pagelaran puisi kemarin, banyak pelayan yang datang dari keluarga bangsawan lainnya. Mungkin saja pelayan yang ia cari berasal dari keluarga bangsawan yang lain. Akhirnya, Fan Xian ingin menemui Lin secara langsung dan berbicara dengannya agar sama-sama membatalkan perjodohan mereka. Di perjalanan, Ruo berkata, Lin memiliki penyakit batuk yang tidak kunjung sembuh. Agar mereka bisa masuk ke dalam rumahnya, Fan Xian harus menyamar menjadi tabib agar bisa masuk. Setelah tiba di rumah Lin, ia pun menyamar menjadi tabib yang direkomendasikan oleh Ruo untuk mengobati Lin. Pelayan di sana membawa mereka masuk ke dalam. Dan setelah itu, ia pun memberikan informasi kepada Li Yun bahwa terdapat tabib yang ingin mengecek kesehatan Lin. Li Yun yang mengetahui informasi itu langsung menyadari tabib tersebut adalah Fan Xian. Lukman yang kebetulan bersama dengan bibinya meminta sang bibi untuk membiarkan mereka bertemu karena ia yakin kedatangan Fan Xian kali ini untuk meminta Lin agar sama-sama membatalkan pernikahan. Apabila itu terjadi, maka mereka tidak perlu repot-repot untuk menggagalkan pernikahan mereka. Dengan begitu, toko Neiku tetap bisa dikuasai oleh Liyun, bibinya tersebut. Kembali ke Fan Xian, di sana abangnya Lin tidak percaya bahwa ia adalah tabib yang mampu mengobati adiknya dan hendak diusir. Fan Xian lalu memegang wajahnya dan seketika ia pun jatuh sakit akibat keracunan. Di tubuh Fan Xian terdapat racun, hanya dengan menyentuh bisa membuat seseorang keracunan. Lalu kemudian ia pun memberikan obat penawarnya. Dari sinilah Abang Lin mulai sadar orang di hadapannya ini memang tabib yang sangat hebat dan ia pun meminta maaf karena sudah meremehkan ia sebelumnya. Fan Xian akhirnya bertemu dengan Lin untuk diobati. Setelah ia membuka tirai tersebut, alangkah terkejutnya, Lin merupakan wanita ayam yang ia sukai. Di sana, Lin yang melihatnya juga sama-sama terkejut. Kenapa ia bisa menjadi seorang tabib? Pertemuan itu membuat mereka berdua sangat bahagia. Fan Xian mengatakan, pintu jendela harus selalu dibuka supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Dan nanti ia akan membuatkan resep obat untuk menyembuhkan batuknya itu. Lalu di saat Fan Xian pulang, ia pun menceritakan kepada adik-adiknya bahwa wanita ayam yang ia sukai ternyata Lin, wanita yang hendak dinikahkan oleh sang raja kepadanya. Apabila ia mengetahui sejak awal, tidak mungkin ia ingin membatalkan perjodohan itu. Ia pun menyesal telah membuat citra nama baiknya menjadi jelek di ibu kota. Di waktu bersamaan, terdapat seseorang sambil membawa peti yang berisikan seseorang. Sampai-sampai peti itu diikat menggunakan rantai. Reki, anaknya Tengzi, mengikutinya karena penasaran siapa orang di dalam peti tersebut.
Dua orang pasukan wanita menunggu pria itu dan membawanya masuk ke dalam. Reki terus mengikutinya dengan memasuki celah lubang. Lalu terlihat pria yang membawa peti tadi diberikan uang. Namun sayang di saat ia hendak pergi, kedua pasukan wanita di sana langsung membunuhnya. Sedangkan Reki mendekati peti tersebut dan memberikan buah kepada seseorang di dalamnya. Di saat malam hari, Liu mengatakan kepada Fan Xian bahwa ayahnya akan membatalkan pernikahannya itu dan akan menemui sang raja untuk memohon. Mendengarkan hal tersebut, Fan Xian meminta untuk tidak usah membatalkannya. Lantas ibu tirinya merasa heran. Kemarin ia bersikeras untuk membatalkan, namun kenapa sekarang berubah pikiran? Fan Xian berkata, ia tidak bisa memberitahukan alasannya. Namun saat ini, ia tidak mau membatalkan pernikahan tersebut. Setelah itu, secara diam-diam ia mendatangi rumah Lin. Di saat ia masuk ke dalam, justru ia bertemu dengan Melati. Seketika Melati menyerangnya karena dikira pencuri. Ia pun terus menyerang, namun Fan Xian selalu mengelak. Hingga pada akhirnya, ayam yang dibawa Fan Xian yang terjatuh ke lantai tak sengaja dipijak oleh Melati. Kakinya terpeleset dan mengenai burung Fan Xian. Lalu Fan Xian juga tak sengaja memukul wajahnya. Lin datang ke sana dan menjelaskan pria itu adalah tabib tadi siang dan mereka sudah janjian untuk bertemu. Mendengarkan hal tersebut, Melati meminta maaf. Ia yang tergila-gila akan bela diri lalu bertanya dari mana pria itu memiliki bela diri yang cukup hebat. Ia pun meminta diajarkan beberapa jurus. Saking banyak bicaranya, ia lupa kalau Lin ingin bertemu dengan pria itu. Akhirnya ia pun keluar. Setelah itu, Lin tiba-tiba menodongkan pisau dan bertanya siapa ia sebenarnya. Karena Lin sudah mengetahui ia bukanlah pengawal milik Guo Bakun, seperti apa yang dikatakannya kemarin. Dari sinilah Fan Xian mengaku kalau ia adalah Fan Xian, pria yang dijodohkan oleh sang raja kepadanya. Namun, Lin tidak percaya begitu saja. Fan Xian kembali menjelaskan kalau selama ini ia sengaja membuat keributan di ibu kota supaya sang raja membatalkan pernikahan mereka. Lin lalu bertanya apakah benar Fan Xian bercinta dengan Lily. Fan Xian mengaku ia tidak pernah melakukan hal itu dan itu hanyalah kebohongan supaya nama baiknya menjadi jelek agar raja membatalkan pernikahan. Untuk membuktikan semuanya itu, Lin menyuruhnya membuat tulisan puisi karena Fan Xian terkenal dengan puisinya. Hal tersebut mulai dilakukan. Setelah selesai menulis, Lin mencoba mencocokkan tulisannya dan ternyata memang benar ia adalah Fan Xian. Alhasil, ia pun menjadi sangat senang. 但字写的这么丑，李洪成给我的。 Secara bersamaan, pelayan hendak masuk untuk mengecek. Melati mencoba menghalangi, namun pelayan itu tetap memaksa. Setelah dicek, ternyata Lin sudah tidur. Melihatnya telah tidur, pelayan itu segera pergi. Ternyata Fan Xian disembunyikan di dalam selimut oleh Lin. Setelah kejadian itu, kini mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Sesaat, Lin bertanya apakah berita yang tersebar di ibu kota itu benar atau tidak. Fan Xian mengaku bahwa ia tidak memiliki hubungan apa-apa kepada Lily. Masalah ia telah tidur dengan Lily, itu semuanya hanyalah kebohongan belaka. Andaikan saja ia tahu kalau wanita ayam adalah Lin, tentu saja ia tidak akan melakukan semuanya ini. Fan Xian bertanya sejak kapan ia sakit. Lin mengatakan batuknya tidak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Banyak tabib yang mencoba mengobatinya, namun selalu gagal. Di sana Fan Xian yang memiliki ilmu pengetahuan tentang obat-obatan berjanji akan menyembuhkannya.
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Melati yang melihat ia senyum-senyum sendiri lantas bertanya apa yang sudah ia lakukan bersama tabib semalaman. Lin menjawab tabib semalam adalah Fan Xian. Seketika Melati sangat terkejut dan melarang ia untuk mendekatinya lagi. Lin akhirnya menceritakan semuanya kepada Melati atas apa yang pernah dilakukan Fan Xian di ibu kota, yang pada akhirnya Melati mulai paham. Namun ia masih belum percaya bahwa Fan Xian tidak tidur dengan Lily. Ia akan menanyakan langsung kepada Lily untuk membuktikannya. Setelah itu, Lin menemui ibunya. Sambil menyisirkan rambutnya, ia berkata mengenai perjodohan ia bersama Fan Xian mulai sekarang tak usah lagi dibatalkan. Ia sudah pasrah apabila sang raja ingin menikahkannya. Seketika, Li Yun terkejut, padahal kemarin ia bersikeras ingin membatalkannya, dan sang ibu telah melakukan berbagai cara untuk membatalkan. Dari sinilah Li Yun menyadari anaknya ini telah jatuh cinta kepada Fan Xian. Sementara itu, Melati mendatangi kapal tempat tinggal Lily. Baru saja datang ke sana, ia melihat terdapat 2 orang pelayan yang tewas. Merasa penasaran, ia secara diam-diam masuk ke dalam dan tak sengaja melihat Lily sedang bertemu dengan pasukan wanita yang tidak jelas dari mana. Sesaat, Lily memberikan pelakat kepada mereka sambil berkata hanya dengan pelakat tersebut pria yang berada di dalam peti kemarin bisa dikendalikan. Namun sayang, Melati sesaat bersin. Karena ketahuan, ia pun segera pergi dari sana. Di malam harinya, Fan Xian memberikan obat hasil buatannya kepada Lin. Setelah Lin meminum obat itu, seketika ia merasa ngantuk dan langsung tertidur. Lalu ia pun terbangun kembali, sambil berkata tubuhnya terasa panas. Ia pun membuka jendela supaya terkena angin. Fan Xian berusaha membawanya masuk ke dalam. Hal itu dilakukan oleh Lin karena efek dari obat tersebut. Setelah ia tertidur, Fan Xian bercerita bahwa ia berasal dari masa depan. Dikala itu ia sekarat dan hampir mati. Lalu ia terbangun di masa lalu dan terlahir kembali. Ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun ingatan dari masa depan masih melekat di kepalanya. Selama ia hidup di masa lalu ini, ia merasa kesepian. Setelah bertemu dengan Lin, kini hidupnya lebih indah dan mulai bisa menerima apa yang terjadi kepadanya. Keesokan harinya, Fan Xian bersama Teng Zi hendak pergi karena pangeran kedua mengundangnya. Ruo memperingati kakaknya untuk tidak usah terlalu dekat dengan pangeran kedua. Takutnya pihak kerajaan mengira Fan Xian telah menjadi pengikut pangeran kedua. Karena diketahui pangeran kedua, yaitu Li Cheng, berencana merebut posisi putra mahkota dari tangan Lukman. Fan Xian meminta ia tenang karena ia tidak mungkin menjadi pengikut Li Cheng. Di waktu bersamaan, peti itu pun dibuka, yang ternyata di dalamnya terdapat seorang pendekar yang bernama Ju. Ia adalah master bela diri peringkat 8 yang memiliki tubuh yang sangat kuat. Kedua wanita tadi kewalahan melawannya. Namun sesaat mereka menunjukkan pelakat yang diberikan Lily sebelumnya, yang membuat Ju berhenti menyerang mereka. Sementara itu, Li Cheng bersama Lily menunggu kedatangan Fan Xian. Sesaat, gelas yang digunakan Lily untuk membuat teh menjadi retak sebelum diberikan kepada Li Cheng. Di sana Li Cheng menyadari bahwa nasib sial akan menimpanya.
Sedangkan Fan Xian yang tengah di perjalanan tiba-tiba diserang oleh kedua pasukan wanita tadi dengan anak panah. Setelah berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba Fan Xian ditarik oleh Zhu yang berada di balik tembok. Entah apa motifnya, namun di sini Zhu mendapatkan tugas untuk membunuh Fan Xian. Di sana mereka berdua sekuat tenaga melawannya hingga terluka parah.